Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaan kali ini datangnya dari akun yang bernama Kak Fatanas Aziz. Nah, pertanyaannya, kenapa saldo untuk PKH masih banyak yang kosong? Tolong beri penjelasan. Baiklah, pastikan nonton video ini sampai habis karena di sini kita akan membahas mengenai permasalahan ini atau yang saat ini sedang terjadi di lapangan. Jadi Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat bersama-sama pada keterangan yang ada di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di sini ada beberapa KPM yang keterangannya ternyata muncul non DTKS keluarga PPU atau garis miring gaji di atas UMP. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai PPU. PPU itu adalah singkatan dari pekerja penerima upah, yang mana biasanya ini terdiri dari peserta jaminan kesehatan negara atau BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau TNI atau Polri atau pejabat negara dan pegawai pemerintah atau pegawai non pemerintah yang iurannya itu dibiayai oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh peserta itu sendiri atau yang bersangkutan, atau ibaratnya ia adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri, yang mana iurannya ia bayar sendiri per bulan, atau biasanya juga ia bekerja di sebuah perusahaan dan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaannya itu dibayarkan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Nah, ini yang dimaksud dengan keluarga non DTKS karena keluarganya terdeteksi PPU atau gaji di atas UMP. UMP ini adalah upah minimum provinsi. Jadi setiap provinsi itu memiliki UMP masing-masing ya. Daerah Jawa berbeda, daerah Kalimantan juga berbeda, dan Sumatera juga berbeda. Kenapa saya bahas ini mengenai keterangan KPM yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial? Itu karena ini adalah salah satu penyebab saldo untuk PKH ini masih banyak yang kosong. Nah, saat ini kami juga sebagai pendamping sosial telah ditugaskan untuk turun ke lapangan memastikan lagi data-data KPM ini dengan cara melakukan survei geotagging kepada masing-masing KPM yang sudah ada namanya, listnya dari pusat. Jadi saat ini kami sedang ditugaskan untuk melakukan itu sehingga data-data KPM ini bisa lebih akurat lagi ke depannya. Ini bagi KPM yang terdeteksi memiliki gaji per bulan di atas UMP atau KPM yang pernah tidak bertransaksi selama beberapa tahap sehingga ia terdeteksi apakah benar orang ini masih berada di lokasi tersebut atau sudah pindah, sehingga akan dilakukan survei lagi. Jadi kesimpulannya, salah satu penyebab saldo PKH sampai saat ini masih banyak juga yang kosong itu karena saat ini masih sedang dilakukan peningkatan kualitas data di lapangan bagi nama-nama penerima bantuan sosial yang terdeteksi memiliki gaji per bulan di atas UMP atau upah minimum provinsi. Alasan berikutnya atau alasan lainnya kenapa untuk bansos PKH sampai hari ini masih banyak juga yang saldo nol. Nah, jadi yang kedua alasannya adalah karena untuk bantuan sosial ini yang tahap 3-nya pada tahun 2023 ini bersamaan dengan tahun ajaran baru yang mana seharusnya untuk komponen pendidikan yang terdiri dari anak SD, SMP, dan SMA dan juga komponen kesehatan yang tadinya balita ada beberapa yang sudah berubah menjadi komponen pendidikan. Nah, begitupun juga bagi komponen pendidikan yang seperti SD, SMP, SMA ada yang berubah naik jenjang. Sehingga untuk penarikan data Dapodik ini itu per 31 Agustus. Nah, ini yang akan menunggu waktu terlebih dahulu, disesuaikan datanya terlebih dahulu, dipadankan agar untuk pembayaran bansosnya itu nominalnya tepat atau jumlahnya sesuai dengan
komponen yang dimiliki KPM masing-masing. Sehingga untuk terminnya yang saat ini sudah cair, kebanyakan itu adalah anak SD, anak SMP dan juga anak SMA yang ternyata ia tidak mengalami perubahan jenjang. Nah, itu yang saat ini yang didahulukan banyak cair, dan juga beberapa komponen lansia, karena seperti yang kita ketahui untuk lansia itu tidak ada perubahan untuk jenjangnya, tetap sama nominalnya per 2 bulan sekali atau per tahapnya. Selanjutnya, alasan kenapa untuk bansos PKH sampai saat ini belum juga masuk atau masih ada beberapa yang saldonya masih kosong, itu karena sama seperti di pencairan tahap-tahap sebelumnya, yang mana untuk bansos PKH maupun BPNT program sembako semuanya terbagi lagi menjadi beberapa termin atau beberapa step-step, tahap-tahapan atau beberapa batch. Nah, untuk minggu-minggu pertama kemarin pencairan bantuan sosial di akhir Agustus ini, itu yang keluar terlebih dahulu baru sekitar 30% dari seluruh jumlah penerima bantuan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang mana untuk PKH itu sendiri sebanyak 10 juta KPM, dan untuk BPNT program sembako yaitu sebanyak 18,8 juta KPM. Untuk jumlah penerima bantuan sosial ini pada masing-masing program ini terbilang cukup banyak, sehingga pada saat proses penyaluran bantuan sosial dibagi lagi menjadi beberapa termin. Nah, biasanya jarak di antara termin ini seperti yang saya ketahui khusus untuk pencairan tahap 3 ini, untuk durasinya atau jaraknya itu dari termin yang satu kemarin yang didahulukan cair pada akhir Agustus ini, itu jaraknya sekitar seminggu ke depan lagi baru akan muncul termin-termin berikutnya. Berbeda dengan di tahap-tahap sebelumnya ya, biasanya jarak dari termin 1 ke termin 2, termin 3 ke termin 4 itu biasanya hanya selisih sehari, 2 hari atau bahkan 3 hari. Tapi untuk ini selisihnya itu sekitar semingguan. Jadi kemungkinan besar untuk merata penerima bantuan sosial ini merata menerima bansos, saldonya terisi bansos PKH khususnya, itu diperkirakan pada bulan September ini, karena pada bulan Agustus ini sekaligus ditunggu untuk penarikan data Dapodik Pusat yaitu per 31 Agustus, sehingga pada saat pencairan bansos nanti, pada saat BNBA-nya sudah turun dari pusat, untuk nominal bansos yang diterima KPM ini sudah sesuai dengan jenjang pendidikan anaknya masing-masing. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga untuk pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako segera merata kepada seluruh masing-masing penerima bantuan sosial. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.